Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hasan Alatas. Kali ini saya akan membahas tentang kisah pembunuhan cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana akhir hidup dari seorang yang pemimpin pasukan yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW. Seperti kita ketahui di sejarah bahwasanya Husain bin Ali bin Abi Thalib dibantai, dan ketika dibunuh dipenggal kepalanya dibawa-bawa. Sungguh itu sangat menghinakan cucu Nabi, kepalanya dibawa-bawa dan seakan-akan tidak menghormati kepalanya cucu Nabi yang mulia. Bagaimanakah akhir hidup orang yang menghinakan cucu Nabi dan menyakiti cucu Nabi? Orang tersebut adalah Ubaidillah bin Ziyad yang akhirnya juga terbunuh di dalam perang, dan kepalanya Ubaidillah bin Ziyad itu juga dihinakan, ditancapkan di depan masjid, dan di tengkorak kepalanya itu ada ular yang keluar masuk, ular kecil yang keluar masuk dari tengkorak kepalanya. Bagaimana kisah selengkapnya ada di dalam buku Su'ul Khotimah, kisah-kisah tragis akhir kehidupan, pengarang Syekh Mahmud Al-Misri, penerbit Al-Kausar. Baik, saya bacakan ringkas saja. Ini adalah Su'ul Khotimah Ubaidillah bin Ziyad. Maksudnya akhir kehidupan yang buruk dari seorang yang bernama Ubaidillah bin Ziyad, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ziyad. Dia adalah seorang amir Irak. Amir itu maksudnya gubernur atau pemimpin wilayah dari Irak. Ya, dia adalah pejabat saat itu. Jadi ia hidup ketika zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini adalah anak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi ini adalah contoh tindakan Ubaidillah bin Ziyad yang kurang perhitungan ya. Jadi ketika itu dikenal juga dengan peristiwa Karbala ya. Jadi Husain bin Ali bin Abi Thalib datang ke Karbala karena surat yang datang terus-menerus dari orang-orang di Kufah atau Irak, dan kemudian Husain bin Ali bin Abi Thalib datang ke sana. Tapi kemudian Ubaidillah bin Ziyad ini memberi perintah supaya Al-Husain datang menghadapnya. Jadi dia diberikan saran oleh seorang bernama Syamara bin Zil Jusyan memberi masukan kepada Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ini adalah Ubaidillah bin Ziyad, dengan berkata sebaiknya Al-Husain datang menghadap Paduka. Selanjutnya Paduka dapat mengendalikan Al-Husain berjalan kemana Paduka inginkan dari semua alternatif ini, atau Paduka mempunyai alternatif lain. Nah, ketika Al-Husain menerima pesan Ubaidillah bin Ziyad, maka Al-Husain menolak datang menemui Ibnu Ziyad untuk memutuskan perkara sesuai apa yang dilihat Ibnu Ziyad bin Abi. Sungguh malang, binasa dan merugi karena tidak sepantasnya cucu Rasulullah SAW datang menemui Ubaidillah bin Ziyad bin Abi Al-Khabis yang berperangai buruk. Marjanah ibu Ubaidillah bin Ziyad berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, "Wahai Al-Khabis," Al-Khabis ini maksudnya berperangai buruk, "kamu telah membunuh cucu Rasulullah SAW, maka kamu tidak akan pernah melihat surga untuk selamanya." Nah ya, jadi yang dilakukan Ubaidillah bin Ziyad ini sebagai salah satu pimpinan yang memerangi Husain bin Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya, sehingga hanya tersisa satu orang dari keturunan Al-Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. Jadi yang kita kenal dengan keturunannya di Indonesia yang dikenal dengan Habaib, dan di luar negeri ada juga keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai Syarif atau disebut sebagai Sayyid. Sesungguhnya kita selalu membaca doa di dalam sholat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni ahlul baitnya, baik dari keturunan Hasan dan Husain, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad maksudnya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarganya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan dari
Hasan dan Husain. Bahkan keturunan dari Nabi Muhammad SAW nanti akan menjadi Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bersama dengan Nabi Isa alaihissalam akan menjadi pemimpin ya. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, Imam Mahdi akan muncul dan memerangi orang-orang yang membangkang, termasuk memerangi Dajjal. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW masih ada sampai sekarang dan akhir zaman. Dan di akhir zaman nanti ada Imam Mahdi dari keturunan Nabi. Jadi aneh sekali kita membaca doa di dalam sholat kita untuk keluarga Nabi, keturunannya, tapi kemudian kita menyakiti keturunannya. Itu sungguh aneh jika hal itu terjadi seperti itu. Karena ajaran agama Islam salah satunya yaitu kita doakan Nabi dan keluarganya dan keturunannya. Jadi jangan kita sakiti mereka. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi Ubaidillah bin Ziyad akhirnya memimpin pembantaian kepada keluarga Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Nabi, saudara dari Hasan yang dijamin surga. Sampai semua keluarga dibantai, bahkan bayi pun dibunuh. Ketika dibunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib, kepalanya dipenggal, dipisahkan dari tubuhnya dan dibawa-bawa. Ya, itu sungguh kurang ajar dan sangat menghinakan cucu Nabi. Akhir hidup dari orang ini adalah akhirnya dia juga akhirnya dibunuh. Ibnu Ziyad atau Ubaidillah bin Ziyad ini dibunuh ketika berperang dengan Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, menyiapkan prajurit berkekuatan sekitar 8.000 personil di bawah komandan Ibrahim bin Al-Ashtar An-Nakhai untuk menyerang Ibnu Ziyad bersama bala tentara yang saat itu laskar militer Ibnu Ziyad. Jauh lebih besar dan berlipat ganda jumlahnya. Meskipun demikian, Ibnu Al-Ashtar dan bala tentaranya memperoleh kemenangan gemilang dan menghasilkan bala tentara Ibnu Ziyad. Jadi Ubaidillah bin Ziyad akhirnya kalah juga dalam pertempuran di tepi sungai Al-Khazin dekat Mosul. Yang menakjubkan adalah peristiwa yang menakjubkan ini meletus pada bulan Syura, tepat pada hari terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi Ibnu Al-Ashtar menyampaikan berita kemenangannya kepada Al-Mukhtar dengan mengirimkan kepala Ubaidillah bin Ziyad yang dipenggal. Jadi seperti terbalaskan. Dulu kepala Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dibawa-bawa, sekarang pemimpin yang dulu memerangi Husain bin Ali bin Abi Thalib, kepalanya dipenggal dan dibawa-bawa. Sungguh pertempuran tersebut merupakan perang besar di mana Allah membalas kejahatan para pelaku kriminal atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kepala-kepala tersebut lalu ditancapkan. Tatkala kepala Ziyad bin Abi dan teman-temannya tiba, maka kepala-kepala tersebut ditumpahkan di depan Al-Mukhtar, kemudian ular kecil dilepas di antara kepala-kepala tersebut. Ular kecil itu lalu merayap memasuki kepala Ibnu Abi